Shalom. Shalom. Yang di rumah lebih semangat lagi. Shalom. Shalom. Apa kabar Bapak Ibu Saudara sekalian yang ada di rumah? Luar biasa. Luar biasa, pastinya kita semua luar biasa karena kita punya Tuhan Yesus yang luar biasa. Kita beri tepuk tangan dulu buat Tuhan kita yang luar biasa. Haleluya. Puji nama Tuhan. Apapun keadaan kita pada siang hari ini, kita tetap mau mengucap syukur kepada Tuhan Yesus karena Dia Tuhan yang sungguh baik. Amin. Mari saudara, kita mau siapkan hati dan pikiran kita pada siang hari ini. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Dan siang hari ini kita beribadah seperjamuan kudus bersama Tuhan Yesus. Mari Bapak Ibu Saudara kekasih, kita ambil saat teduh sejenak. Kita tundukkan hati kita, kita siapkan hati dan pikiran kita. Terima kasih Bapa. Kami tahu Engkau adalah Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Kami akan tetap dan terus percaya setiap janji-Mu tergenapi di dalam hidup kami. Walaupun keadaan banyak berubah, tapi kami percaya Tuhan, Engkau Allah yang tidak pernah berubah. Terima kasih Tuhan buat saat ini. Kami rindu lawatan-Mu Tuhan. Kami siap memberi hati kami. Kami siap memberi pikiran kami. Saat ini hanya tertuju kepadamu Tuhan. Kami mau masuk ruang Maha Kudus-Mu. Kami mau menyembah-Mu. Saya undang saudara untuk bangkit berdiri pada setiap hari. Kita memberikan yang terbaik buat Allah kita. Haleluya. Masuk ruang Maha Kudus.
Terima kasih Tuhan Yesusku. Terima kasih Tuhan untuk kasih anugerah-Mu Tuhan. Terima kasih buat kebaikan-Mu Tuhan di dalam hidup kami. Bahkan kami mengucap syukur Tuhan buat penyertaan-Mu yang sungguh sempurna dalam hidup kami. Pada siang hari ini Tuhan, kami datang dengan segenap hati kami untuk memuji dan memuliakan Tuhan. Sekalipun kami berada di rumah kami masing-masing, tapi kami percaya Engkau adalah Allah yang maha hadir. Kuduskan kami Tuhan, tahirkan kami ya Bapa, agar kami layak untuk memuji dan memuliakan Engkau di tempat ini. Setiap kuasa gelap roh-roh jahat yang tidak berasal daripada Tuhan, kami mau satukan hati kami mau hancurkan, kami mau patahkan keluar dari hati kami, dari setiap ruangan kami. Kami percaya Tuhan, otoritas Allah menguasai setiap hati kami dan setiap rumah-rumah kami. Nama Tuhan dipermuliakan. Urapi anak-anak-Mu, hamba-Mu yang mengambil bagian dalam acara ibadah ini. Sembunyikan kami di belakang salib-Mu ya Bapa, agar nama Tuhan yang dipermuliakan dalam kehidupan kami. Tuhan lawat setiap kami ya Bapa, dan kami percaya Tuhan yang sakit sembuh, yang lemah dikuatkan, dan yang beban berat Tuhan beri kelegaan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa. Kami mau serahkan acara ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir, dan kami buka ibadah kami dengan penuh ucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus Allah yang hidup. Haleluya, amin. Puji nama Tuhan. Ada sukacita pada siang hari ini. Haleluya. Berikan tos kiri kanan, walaupun sendiri, tepuk tangan sendiri deh ya. Berikan bos, katakan Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Tuhan Yesus baik. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau berglori buat Tuhan kita. Amin. Haleluya. Masih tetap berdiri ya. Yang di rumah masih tetap berdiri. Haleluya. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Nyanyi glory, glory, glory bagi Sang Raja. Mari rayakan dan nyanyi.
Bangga dan bersyukur karena kita punya Allah yang luar biasa, Allah yang dahsyat dan Allah yang hebat. Amin. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, kita mau siapkan hati kita. Kita mau mendengar kebenaran firman Tuhan. Kita mau buka hati kita, buka pendengaran kita, buka pikiran kita. Biarlah setiap bibit-bibit firman Tuhan yang ditaburkan itu boleh bertumbuh, berakar, berbuah dan buahnya lebat, untuk boleh menjadi berkat bagi banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan. Pada saat ini keadaan apapun yang kita alami, hanya Dialah perisai di dalam kehidupan saudara dan saya. Bahkan firman-Mu yang memberikan ketenangan buat jiwa kita semua. Kita mau siapkan pujian ini. Katakan, Engkaulah perisai. Menjadi doa buat kita semua. Biar kita tetap bertahan dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Tenangkan jiwaku.
dasar Tuhan atas kami hidup Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Sampai pada siang hari ini Engkau Tuhan masih senantiasa bersama-sama dengan kami. Bukan karena kami yang hebat Bapa, tapi karena kami sadar Tuhan Engkau terlampau mencintai kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus Tuhan. Inilah sembah kami, inilah puji-pujian kami. Kami tahu Tuhan kami sangat amat terbatas, tapi kami percaya Tuhan tangan-Mu tidak kurang panjang menjangkau setiap rumah Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus. Tuhan sebentar Bapa, kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan Engkau sendiri yang berbicara Bapa. Biarlah Tuhan kiranya hikmat marifat daripada Allah Engkau turunkan kepada gembala kami Bapa, pendeta kami Bapa. Biarlah Tuhan apapun yang disampaikan itu semua berasal dari isi hati Engkau Bapa. Biarlah Tuhan firman yang datang menjadi kekuatan baru dalam hidup kami Bapa, menjadi jawaban Tuhan dalam setiap persoalan hidup kami Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau duduk diam Bapa, mendengarkan kebenaran firman-Mu Bapa. Biarlah Tuhan kami mau menyiapkan Bapa hati kami yang baik Tuhan, tanah yang baik Bapa. Biar firman yang datang bisa bertumbuh bahkan berbuah lebat Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami Tuhan bersatu hati, kami tolak setiap kuasa-kuasa yang tidak berasal daripada Engkau, pikiran dari si jahat yang mau mengganggu Tuhan pikiran kami. Kami tolak, kami tekik di dalam nama Yesus. Engkau tidak berkuasa atas firman ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus. Kami mau Tuhan sambut firman Tuhan dengan satu nama yang berkuasa, Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Puji Tuhan, Shalom. Shalom. Salam sejahtera kasih Tuhan Yesus Kristus. Selamat kita beribadah dan kemudian pada kesempatan ini kembali kita sambut firman Tuhan. Dan bahwa pada ibadah ini kita berseperjamuan yang kudus dalam rangka bertitik tolak pada bulan yang baru, bulan Mei, dan ini adalah awal bulan, minggu pertama pada bulan ini, dan kita berseperjamuan kudus dalam ibadah ini. Nanti pada akhir bulan, pada perayaan hari kenaikan Tuhan Yesus juga kita akan berseperjamuan kudus dengan ibadah perayaan memperingati kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Pada waktu itu juga kita akan berseperjamuan kudus. Dan puji Tuhan, dan saya tidak akan berkata banyak. Pada kesempatan ini kita segera masuk pada renungan firman Tuhan. Dan bahwa renungan firman Tuhan bagi kita pada kesempatan siang hari ini adalah tentang Tuhanlah bagianku. Sekali lagi bahwa firman Tuhan bagi kita pada saat siang hari ini adalah tentang Tuhanlah bagianku. Kita temukan pembacaan firman Tuhan di dalam kitab Ratapan pasal 3 ayat 17 sampai ayat yang ke-26. Dan yang saya garis bawahi pada untuk bertitik tolak mendapatkan renungan pada kesempatan ibadah ini, yaitu ayat yang ke-24. Saya membaca dari ayat 17 sampai ayat 26. Dan pembacaan firman Tuhan demikian. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Aku lupa akan kebahagiaan. Sangkaku hilang lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Puji Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan pada kesempatan ini. Dan kemudian yang saya garis bawahi pada saat ini adalah tentang ayat yang ke-24. Dan ayat ini berbunyi sebagai berikut. Tuhan adalah bagianku,
kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Dan kita jadikan bagian dari ayat 24 ini di tema, yaitu Tuhanlah bagianku. Tuhan adalah bagianku. Dan ya, kata jiwaku, Tuhan adalah bagianku. Dan ini satu pernyataan dari seorang hamba Tuhan yang sangat hebat. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Ya, kata jiwaku, Tuhan adalah bagianku. Dan mengenai pernyataan ini, saudara kasih, ini harus menjadi pernyataan yang sesuai bagi setiap pribadi yang kemudian bisa seperti Yeremia yang menyatakan bahwa Tuhan adalah bagiannya. Saya berharap bahwa seluruh jemaat GBL Sadai telah sampai pada keyakinan ini bahwa Tuhan adalah bagiannya. Kalaupun memang dalam hal menyatakan ini, saudara kasih, ini harus sesuai untuk mendapatkan gambaran bagaimana kesesuaian tentang pernyataan seperti yang Yeremia katakan ini. Kita tentunya bisa memperhatikan cara hidup dan kehidupan Yeremia itu sendiri. Cara hidup dan kehidupannya. Bagaimana cara hidup Yeremia dan bagaimana kehidupannya. Cara hidup Yeremia kita tahu semua. Bahkan beliau adalah seorang hamba Tuhan dan dia adalah seorang nabi. Bahkan dia juga bisa disebut gembala Israel. Tetapi latar belakangnya juga kan dia adalah seorang umat Tuhan, kalaupun dia memang dari keturunan nabi. Ayahnya adalah keturunan imam, karena ayahnya itu adalah dari keturunan imam dan bertugas sebagai imam pada waktu itu. Dan dia adalah seorang hamba Tuhan. Dan kemudian cara hidupnya luar biasa. Cara hidupnya adalah cara hidup yang benar di hadapan Tuhan sebelum dia menjadi seorang hamba Tuhan. Pada saat dia masih menjadi umat Tuhan, dia sudah dilihat oleh Allah. Dan sampai dia menjadi hamba Tuhan, dia dilihat oleh Allah. Luar biasa. Dan bagaimana dia menjaga hidupnya bagi Tuhan, itu luar biasa. Dan bagaimana dianya hidup dalam pemeliharaan Allah, itu kehidupannya luar biasa, Bapak Ibu saudara sekalian. Dan bagaimana dengan kita? Karena kemudian mengenai kesesuaian, sampai seseorang bisa menyatakan bahwa Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku, itu tidak mesti nanti pada seorang nabi yang menyatakannya, atau bisa nanti pada seorang nabi kemudian hal itu menjadi nyata dalam kehidupan seorang. Tapi pada anak sekolah minggu pun pernyataan itu bisa disampaikan. Kalau kehidupan anak sekolah minggu itu sesuai dengan, ada kesesuaian dengan pernyataannya. Karena banyak anak sekolah minggu, walaupun mereka masih anak-anak, tapi luar biasa hidup dalam Tuhan. Nah, menjadi ironis memang kalau ada kehidupan yang kemudian tidak sesuai. Ada yang mau menyebut Allah itu Bapa saja, itu canggung mulutnya. Ada yang mau menyebut Tuhan itu kekasihku, canggung mulutnya. Kenapa? Karena biasanya pribadi seperti itu, secara pribadi dia merasakan bahwa sesungguhnya dia tidak layak untuk menyebutkan itu. Ada bahkan yang lantang, berseru Tuhan, 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 Tuhan. Padahal sebenarnya tidak layak juga. Sehingga Yesus berkata, bukan setiap orang yang berseru kepada Tuhan, Tuhan akan masuk dalam kerajaan surga, tetapi dia melakukan kehendak Bapa-Ku di surga. Orang yang ada kesesuaian untuk bisa menyatakan Tuhan adalah bagianku adalah seorang yang melakukan kehendak Allah, yang hidup melakukan
kehendak Bapa. Karena pasti itu hukumnya. Maka dengan melakukan kehendak Bapa, kemudian kehidupan pribadi tersebut adalah kehidupan yang selalu ada dalam kontrol Tuhan. Dan ya, kita telah membaca tentang Yeremia ini, bahwa luar biasa ayat-ayat yang disampaikan tadi, ternyata ada penderitaan yang dialami. Tuhan tidak berjanji bahwa seorang tidak akan pernah menderita dalam mengikut Tuhan. Yeremia seorang yang luar biasa, menjaga khususnya kekudusan yang melakukan kehendak Tuhan, bahkan totalitasnya dalam melakukan kehendak Tuhan sangat terbukti. Tetapi kemudian dia mengalami penderitaan-penderitaan luar biasa yang kemudian dia sebutkan tadi, sampai seolah-olah Tuhan memisahkan dianya dari kesejahteraan, dari kebahagiaan, seolah-olah seperti itu yang terjadi. Tapi Yeremia adalah pribadi yang tidak berhenti di sana. Dan puji Tuhan bahwa sesungguhnya ada penderitaan umat-umat Tuhan. Jadi perhatikan cara hidup dan kehidupan Yeremia. Dan kita langsung sampai pada poin-poin renungan firman Tuhan pada saat ini. Poin pertama. Poin pertama adalah tentang penderitaan yang hebat. Penderitaan yang hebat. Tidak ada manusia di bawah kolong langit ini yang tidak pernah mengalami penderitaan yang hebat. Semua dipastikan mengalami penderitaan yang hebat. Tinggal tergantung bentuk-bentuk penderitaan itu apa. Karena memang pasti beda-beda. Apa yang dialami oleh Yeremia itu pasti beda dengan kita. Yang pertama adalah penderitaan yang hebat. Dan kemudian penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan Yeremia. Penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan Yeremia. Karena kalau saudara membaca kitab Yeremia, pengalaman Yeremia itu luar biasa. Luar biasa. Kalau yang namanya penderitaan. Dan saya perlu menyampaikan juga kepada Bapak Ibu seluruh sekalian, umat-umat Tuhan dikasih Tuhan, bahwa bukan semua penderitaan itu karena kesalahan kita. Ada penderitaan kita karena rancangan Allah yang harus kita lewati, yang harus kita alami. Bahkan kita tidak bisa menghindari itu, dan memang itu kehendak Allah untuk kita melewatinya. Itu yang namanya penderitaan karena kasih karunia. Itu salib. Salib namanya. Dan tidak ada seorang pun yang layak bagi Allah kalau tidak pikul salibnya. Penderitaan berdasarkan kasih karunia yang diizinkan Tuhan untuk dialami oleh setiap orang, kalaupun beda-beda bentuknya. Tapi Tuhan punya tujuan atas setiap penderitaan umat-umat Tuhan. Katakan amin. Penderitaan kita tidak sebanding dengan penderitaan Yeremia. Penderitaan Yeremia hebat. Kita baca kembali ayat 17 sampai 20. Penderitaan Yeremia itu hebat. Dan ini hanyalah sebagian pernyataan ayat-ayat tentang penderitaan Yeremia. Banyak sekali yang bisa dilihat dari semua dari panjangnya kitab Yeremia, dan kemudian ratapan ini kan kita bisa melihat bagaimana Yeremia itu lengkapnya proses kehidupan yang dalam oleh Yeremia. Ayat ini berbunyi sebagai berikut, saya bacakan kembali. Engkau menceraikan nyawaku dari kesejahteraan. Karena bagaimana dia saatnya berada di sumur yang berlumpur, mau mati di sana. Kemudian aku lupa akan kebahagiaan. Bayangkan, yang dia rasakan memang penderitaan. Bagaimana bisa berbahagia? Diberi juga makan yang sangat terbatas waktu dia dihukumnya, karena dia memberitakan nubuatan yang benar untuk kebaikan Israel sebenarnya pada waktu itu, Yehuda. Luar biasa penderitaannya. Lanjut. Sangkaku, nah itu dia. Sangkaku, bahkan pada kondisi-kondisi itu sangkanya. Karena biasanya manusia pada saat seperti itu suka berasa bahwa kayak apakah ada kesalahan saya yang belum saya berperkara dengan Tuhan, belum saya urusin dengan Tuhan, sehingga kok seperti ini ya pengalaman hidup saya. Jadi dia menyatakan, sangkaku, hilang lenyaplah kemasyhuranku dan harapanku kepada Tuhan. Bayangkan,
Dia menyangka seperti itu. Apakah masih bisa berharap jangan-jangan kesalahanku? Itu perasaan Yeremia. Tapi untuk umat-umat Tuhan pastikan, kan tolong ukur adalah firman Tuhan. Kalau kita rasa dalam mengikut Tuhan kita tidak pernah melakukan kesalahan, justru kita taat dan setia melakukan kehendak Tuhan, percayalah, jangan menyangka seperti Yeremia seperti ini. Hilang, lenyaplah kemasyuranku dan harapanku kepada Tuhan. Ingatlah akan, kemudian ini bagian doanya, ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ibu dan racun itu. Jadi dia seperti suruh ngasih racun ya, seperti racun yang kemudian dia rasakan dalam kehidupannya pada waktu itu. Seperti apa penderitaan kemudian seorang yang dicekokin racun karena memang aniaya yang dialami. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Memang luar biasa sekali. Nah ini gambar. Saya pakai ayat ini tidak mesti dengan ayat-ayat yang lain karena terwakili melalui ayat ini bagaimana saudara masih luar biasanya penderitaan Yeremia. Luar biasa. Lalu kayak puji Tuhan. Tapi bahwa puji Tuhan, apakah pada Yeremia dan kemudian untuk seluruh umat Tuhan, kita tahu bahwa penderitaan orang percaya membawa kepada kemuliaan. Katakan amin. Penderitaan orang percaya itu membawa kepada kemuliaan. Yang penting bukan penderitaan karena kesalahan sendiri ya. Makanya jangan lakukan kesalahan-kesalahan yang mendatangkan penderitaan, yang bikin malu, bahkan membuat sandungan Tuhan dipermalukan. Kita tahu bahwa penderitaan orang percaya membawa kepada kemuliaan. Kita membaca Roma pasal 8 ayat 18 sampai 21. Saya garis bawahi ayat 18. Kitab Roma pasal 8 ayat 18 sampai ayat yang ke-21, dan ayat ini berbunyi sebagai berikut. Sebab aku yakin bahwa penderitaan zaman sekarang ini tidak dapat dibandingkan dengan kemuliaan yang akan dinyatakan kepada kita. Sebab dengan sangat rindu seluruh makhluk menantikan saat anak-anak Allah dinyatakan. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri. Perhatikan, bukan karena kesalahan kita sendiri, tapi adalah bagian rancangan Allah untuk kita. Sampai pada waktunya Allah menyatakan anak-anak Allah dimuliakan. Lanjut ya. Karena seluruh makhluk telah ditaklukkan kepada kesia-siaan, bukan oleh kehendaknya sendiri, tetapi oleh kehendak Dia yang telah menaklukkannya. Tetapi dalam pengharapan, karena makhluk itu sendiri juga akan dimerdekakan dari perbudakan kebinasaan dan masuk ke dalam kemerdekaan kemuliaan anak-anak Allah. Luar biasa rancangan Tuhan, hebat. Dan itu adalah untuk Yeremia, dialami oleh Yeremia secara langsung. Dan kemudian Yeremia berhasil melewati semua penderitaan yang dialaminya karena Tuhan yang memampukannya. Kita baca ayatnya, Yeremia pasal 17 ayat 7. Jadi setiap umat Tuhan pasti ada penderitaan yang Allah izinkan untuk dialami. Bahkan di akhir zaman ini masih panjang perjalanan kita, dan pasti ada penderitaan-penderitaan yang merupakan porsi umat-umat Tuhan, hamba-hamba Tuhan untuk dialami, dan tidak bisa dihindari. Itu adalah bagian proses Tuhan untuk menyempurnakan gereja di akhir zaman ini. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Ini pernyataan Nabi Yeremia. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Amin. Itu tentang Yeremia. Tentang kita, kita juga bisa melewati semuanya seperti Yeremia. Kita juga bisa melewati semuanya seperti Yeremia. Kita membaca dari kitab Filipi pasal 4 ayat 13. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Sekali lagi, segala perkara. Banyak ini berarti, saya bahkan banyak ini. Segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Banyak bentuk.
Karena tidak selalu sama bentuk penderitaan yang diizinkan oleh Tuhan untuk dialami, sama modelnya, tidak selalu sama. Walaupun banyak, tetapi Tuhan yang memampukan, memberi kekuatan untuk bisa menghadapi semuanya atau menanggung segalanya dan berhasil di Tuhan. Dan mengenai hal ini, mari kita hidup dengan percaya pada Tuhan. Kita bisa mengalami hal-hal itu. Saudara, memang kita mesti berdoa. Jauhkanlah pencobaan dari kami. Amin. Jauhkan. Tetapi kemudian pada saat Tuhan mengizinkan, nah kita harus siap menghadapinya. Bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakmu yang jadi. Pada saat Tuhan mengizinkan hal-hal itu, dan kita semua sesungguhnya ada masing-masing kita merasakan penderitaan yang sedang terjadi sekarang. Ada penderitaan, saudara, masih yang kita rasakan. Tertekan, kata Yeremia tadi, oleh yang bekerja, bagaimana kemudian perusahaannya, kan? Bahkan ada yang sampai memang tidak bekerja saat ini, luar biasa ya. Tapi bukan berarti bahwa mata Tuhan tertutup untuk semuanya itu. Kalaupun seperti tadi adalah seperti Yeremia bisa menghadapi semuanya. Nah, pada saat itu terjadi, saudara kasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, pada saat setiap hal-hal yang seperti terjadi, haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, rasakan saat Tuhan menguatkan kita. Siapkan hidup kita. Bukan hanya saja kita siap menghadapi penderitaan itu, melewati penderitaan itu, tetapi kemudian dalam nama Tuhan sekarang memang itu terizinkan oleh Allah untuk kita alami, dan bukan kehendakku yang jadi, tapi kehendakku yang jadi Tuhan. Pada saat itu terjadi, rasakan bahwa Tuhan benar-benar menguatkan kita. Itu memang bisa sangat dirasakan. Tadinya kita sangat tertekan, mengalami stres bahkan, mengalami depresi bahkan. Tapi menjadi berbeda pada saat Tuhan memberi kita kekuatan, dan pada saat kita mulai merasakan Tuhan menguatkan kita. Makanya pada kondisi-kondisi itu, banyaklah duduk di kaki Tuhan. Pada saat itu terjadi, duduklah di kaki Tuhan, dan jangan cepat-cepat beranjak dari kaki Tuhan, tetapi duduklah di sana sampai engkau merasakan Tuhan menguatkanmu. Karena pada saat engkau duduk di kaki Tuhan, masalah atau penderitaan itu masih berlangsung, tapi Tuhan datang melawat engkau dengan hadiratnya dan menguatkan engkau. Masalah itu masih bisa ada, atau penderitaan masih ada, tapi masalah atau penderitaan itu setelah diatasi oleh lawatan Tuhan, kekuatan Tuhan, kemenangan. Saat itu juga kita sangat merasakan milik kita. Bahkan kita adalah lebih dari pemenang. Ya oke, puji Tuhan, itu poin pertama. Dan poin kedua, dengan demikian bahwa kasih setia Tuhan menjadi tidak berkesudahan. Kan kasih setia Tuhan memang tidak berkesudahan, saudara. Tetapi bagi begitu banyak pribadi kan bisa tidak berkelanjutan loh kasih setia Tuhan. Saudara ingat Saul yang dipilih luar biasa oleh Tuhan. Tapi kemudian pada ketika mana? Kemudian Allah berkata bahwa roh Tuhan undur dari Saul. Berakhir kasih setia Tuhan untuk Saul. Dan pada saat Allah memilih Daud, Allah berkata bahwa kalau untuk Daud, aku tidak akan pernah menghilangkan. Nah, pada saat Salomo juga, aku tidak akan menghilangkan kasih setiaku pada Salomo, Daud. Tetapi kemudian pada Saul, Tuhan undur dari Saul. Berhenti kasih setia Tuhan untuk Saul. Dan apa yang terjadi dengan Saul? Tragis, ironis dan tragis. Jadi kemudian pada poin yang kedua ini, kasih setia Tuhan menjadi tidak berkesudahan. Amin. Melewati berbagai kesusahan, Yeremia tidak pernah kehilangan pengharapan.
itu yang juga membuat kasih setia Tuhan menjadi tidak berkesudahan. Seberat-beratnya penderitaan yang dialami oleh Yeremia, tetapi dia tidak pernah kehilangan pengharapan. Dia tetap berharap kepada Tuhan. Ayat 21 sampai 26. Melewati berbagai kesusahan, Yeremia tidak pernah kehilangan pengharapan. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Berbandingkan tadi ya, yang kita udah baca tadi. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan, tak habis-habisnya rahmatnya, selalu baru tiap pagi. Besar kesetiaanmu Tuhan, besar kesetiaanmu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Pastikan bahwa Tuhan adalah bagian kita. Dan apapun kekisruhan yang sedang terjadi, haleluya, dalam nama Yesus, berharap dan tetap berharap kepada Tuhan. Amin. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Berdasarkan bahwa Tuhan adalah bagianku, aku mau tetap berharap kepadanya. Tidak ada jaminan bagi seorang yang tidak memiliki Tuhan dalam hidupnya, yang kemudian coba-coba berharap kepada Tuhan. Tidak mungkin. Tetapi berdasarkan bahwa Tuhan adalah bagianku, Tuhan itu milikku, saudara. Milikku. Tuhan itu milikku. Kalau Tuhan milikku dan Dia adalah Allah yang hebat, harapanku padanya tidak mengecewakan. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Ini tambahan-tambahannya. Jadi nggak sekedar orang yang kemudian bisa menyatakan Tuhan adalah bagianku, suruh ngasih kata jiwaku. Nah ini dia yang hal yang bisa kita lihat mesti nyata dalam kehidupan setiap umat Tuhan. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Coba diukur-ukur. Pribadi umat Tuhan dalam pelayanan Gereja Betel Indonesia Jemaat Elsada Bekasi. Apakah terpenuhi dalam kehidupan setiap pribadi? Bahwa setiap pribadi dalam pelayanan ini adalah pribadi-pribadi yang hebat dalam mencari Tuhan. Bertobat sesungguhnya kalau tidak seperti itu. Hidupmu sesungguhnya malang. Hidup dalam kemalangan. Kalau engkau bukan seorang pribadi yang kuat dalam mencari Tuhan. Adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Amin. Amin. Oke, puji Tuhan. Dan ya, itu adalah Yeremia. Melewati berbagai kesusahan, Yeremia tidak pernah kehilangan pengharapan. Dan kemudian suruh ngasih, kita sudah membaca ayatnya. Nah kemudian tentang kita, harus seperti itulah juga kita. Kita juga harus seperti Yeremia. Roma pasal 12 ayat 12. Kitab Roma pasal 12 ayat 12. Sesungguhnya ini ayat yang terakhir pada pemberitaan firman Tuhan pada saat ini. Roma pasal 12 ayat 12. Firman Tuhan berbunyi seperti berikut. Bersukacitalah dalam harapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Bersukacitalah dalam harapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Ada kesesakan memang, tapi apakah kita tetap bisa bersukacita dalam harapan? Bahkan mari kita berkreasi tentang sukacita kita, ekspresi kita atau respon hati jiwa kita dalam berpengharapan kepada Tuhan. Apakah harap kita bersukacita hanya seperti mendapatkan uang 10 juta atau uang 100 juta atau mendapatkan emas atau mendapatkan sesuatu yang dianggap berarti di dunia ini? Apakah sukacita kita hanya seperti itu? Tapi mari kita mengembangkan sukacita dalam anugerah Allah. Kita berserah di Tuhan dan kemudian sesungguhnya karena itu adalah merupakan anugerah Allah atas kehidupan kita. Biarlah Allah melipat gandakan sukacita, bahkan juga damai sejahtera dalam hidup kita.
Karena kerajaan Allah bukan soal makan dan minum, tetapi adalah kebenaran, sukacita dan damai sejahtera yang dikerjakan oleh Roh Kudus. Catat ini. Catat ini. Bersukacita dalam pengharapan, dan kemudian ya itu suruh kasih yang paling bisa dipakai sebagai resep ya. Karena kalau sukacita hati itu menyembuhkan tulang. Kalau hati tidak ada sukacita atau semangat yang patah, itu kemudian suruh kasih sangat melemahkan ya. Oke. Jadi harus seperti itulah juga kita. Sabarlah dalam kesesakan. Ternyata kita udah berapa lama ini? 2 bulanan ya. 2 bulanan bersabar-sabar. Memang kita ada rasakan kok ada sesak-sesaknya. Ya, ada sesak-sesaknya. Bolehlah, lebih baik sesak yang seperti ini, tapi kita berharap kepada Tuhan, bersukacita, daripada sesak ternyata sesaknya corona punya. Itu dia. Jangan ada yang seperti itu. Benar gak saudara ya? Jangan. Lebih baik kesesakan yang seperti dalam proses Tuhan bertujuan untuk melimpahkan kemuliaannya bagi kita. Amin. Karena tersedia kemuliaan luar biasa di balik semua penderitaan kita, saudara. Dan bertekunlah dalam doa. Doa itu hebat. Doa umat itu hebat, suruh kasih. Bertekunlah dalam doa. Jangan putus-putus. Jangan putus-putusnya kita berdoa. Jangan kemudian kita hilang semangatnya berdoa. Justru itu seperti waktu yang sekarang ini, kita lebih tingkatkan suruh kasih doa kita. Lebih semangat. Lebih semangat. Biarlah roh itu betul-betul hidup, menyala, dan kita berdoa di hadapan Tuhan. Nah, oke, puji Tuhan. Ini yang terakhir, dan kemudian dalam nama Tuhan Yesus, kalau mau hal-hal yang seperti tadi selalu ada dalam kehidupan kita, ada dan mau selalu ada dalam kehidupan kita bisa seperti Yeremia, haleluya, bahwa dan jangan pernah lupa bahwa pernyataan tentang Tuhan adalah bagianku haruslah sesuai. Sekali lagi, jangan pernah lupa bahwa pernyataan tentang Tuhan adalah bagianku adalah sesuai atau haruslah sesuai. Amin. Puji Tuhan. Ini firman yang dapat saya sampaikan kesempatan siang hari ini. Dan kemudian saya akan menyanyikan satu pujian, dan kita akan berseperjamuan kudus. Kita mengucap syukur atas firman yang sudah disampaikan, dan kemudian kita berseperjamuan kudus pada kesempatan ibadah ini.
Harapanku di dalam-Mu, hanya Kau Yesus Tuhanku. Ku percaya Ku amanah. Terima kasih Tuhan dan terpujilah Engkau. Segala hormat, pujian, pengagungan, kemuliaan hanya bagi Tuhan saja. Sembah dan puja kami hanya bagi Tuhan saja, kekal selama-lamanya. Dan kami telah menerima firman-Mu, renungan firman-Mu yang hebat, yang menjadi pedoman bagi kami saat ini, tetapi juga telah menjadi makanan bagi jiwa kami. Telah menguatkan sendi-sendi iman kami Tuhan. Telah Tuhan Yesus memberikan pengetahuan pada pemikiran rohani kami, bahwa ya Bapa, rancangan-Mu luar biasa. Kami memang tidak bisa menghindari hal-hal yang Kau izinkan untuk kami alami. Tapi kami tahu saat di dalam rancangan-Mu, bahwa di balik semua itu ada kemuliaan yang luar biasa, ya Bapa, haleluya, yang tersedia bagi kami. Di balik setiap penderitaan yang bisa kami alami di dunia, dalam kami mengiring Tuhan, bahkan dalam kami ditempatkan Tuhan di dunia, bahkan dunia ini yang disebut begitu banyak kali adalah lembah air mata, adalah padang gurun. Banyak penderitaan yang dialami. Kami puji Tuhan, firman-Mu telah sampai kepada kami, bahkan sesungguhnya kami telah pernah dan tahu tentang hal ini, bahwa Tuhan tidak tinggal diam. Engkau Allah yang memberi kekuatan kepada kami, sehingga menjadi segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Haleluya. Bersama Tuhan kami cakap menghadapi segala perkara. Tuhan, dan bahwa kami tahu saat ini bahwa Engkau menghendaki kami agar kami bijak, tahu merespon dengan benar setiap hal yang diperhadapkan kepada kami, agar Allah yang dipermuliakan atas kehidupan kami senantiasa dalam kehidupan kenyamanan kami, dalam damai sejahtera Allah dipermuliakan. Dalam kehidupan mengalami kesesakan pun Allah harus dipermuliakan dan harus tetap dipermuliakan. Terima kasih atas firman-Mu Tuhan. Kami telah menerima firman bersaat ini Bapa dalam perkenanan-Mu, dan kiranya firman-Mu Tuhan, haleluya Yesus, ya Bapa, berkuasa atas kehidupan kami, menguasai kehidupan kami Tuhan, menggarami kehidupan kami ya Bapa, haleluya Yesus, mengkamili kehidupan kami ya Tuhan, seperti ragi mengkamili suatu adonan. Haleluya, terima kasih Tuhan. Dan Bapa, kami sangat diberkati dengan firman. Terlebih lagi bahwa memang pada saat kami sedang mengalami hal-hal yang dalam bentuk-bentuk penderitaan ya Bapak, tapi kami bersyukur Kau Allah yang tidak pernah meninggalkan kami. Terima kasih atas segalanya. Tetap ada pengharapan pada kami Tuhan, dan itu kami tetap pengharapan, tentang kami tetap pengharapan, karena Tuhan adalah bagian hidup kami, dan itu kata jiwa kami. Terima kasih Tuhan. Dan itu kata jiwa kami, dan keluar melalui ucap mulut bibir kami ini Bapa. Tuhan, Engkaulah bagian kami, kata jiwaku, kata jiwa kami. Terima kasih Tuhan.
Dan Engkau yang perkenankan kami menerima firman bukan dalam hal memuji menyembah Allah pada saat ini. Demikian juga selanjutnya sebentar kami akan berseperjamuan kudus ya Bapa. Tuhan yang memperkenankan kami, sehingga pada saat kami makan dan minum dari kami telah mendengarkan firman yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Dalam berbagai permasalahan hidup ada jalan keluar bersama dengan Allah. Dan kalau juga memang ada hal yang memang kami harus lalui, Allah yang memberi kami kekuatan. Kalaupun ada saat saya seolah-olah kami seperti dibuang ke dapur api, tapi kami tidak sendiri sana. Ada Yesus yang bersama kami sana, sehingga api itu tidak membakar kami, bahkan bau asap pun tidak. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Kami telah terima firman dan kami sambut perjamuan yang kudus dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Kita angkat roti. Tuhan memberkati, menguduskan roti dan air anggur jadi berkat tubuh Tuhan dan darah Tuhan bagi kami persempatan ibadah ini. Kami lakukan ini untuk memperingati kematian-Mu Tuhan. Bahkan kami lakukan ini sehingga oleh bilur-bilur-Mu kami disembuhkan. Dan kami melakukan ini bahwa Engkaulah juru selamat penebus dosa kami. Kami lakukan ini. Ada jalan keluar atas permasalahan-permasalahan hidup kami. Kami lakukan ini bahwa kami adalah pribadi-pribadi yang diberkati oleh Tuhan. Kami lakukan ini untuk hidup memuliakan Tuhan seumur hidup kami. Terima kasih Tuhan. Terpujilah Engkau. Dan ya, saya bacakan ayat-ayat ini. Ayat yang saya bacakan pada kitab Peratapan tadi, ayat 21 mulai 3 ayat. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru setiap pagi. Selalu baru setiap pagi. Besar kesetiaan. Kita makan bersama-sama dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selanjutnya kita baca 3 ayat juga saya bacakan. Tuhan adalah bagian. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Mari kita katakan sama-sama bagian ini. 2, 3. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oke. Oleh sebab itu aku berharap kepadanya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepadanya, bagi jiwa yang mencari Dia. Allah adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Kita minum bersama-sama dengan pengucapan syukur di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Tuhan ya, dan bawa oleh bilur-bilurmu yang sakit sembuh dalam nama Yesus. Sembuh yang sakit, sembuh yang sakit, sembuh yang sakit Tuhan. Bapak Diki Panggabean, sembuhkan, pulihkan kesehatannya. Demikian mereka-mereka yang lain dalam nama Yesus, sembuhkan dan pulihkan kesehatannya. Cimeani juga sembuhkan Tuhan dari mengalami jatuh ya Bapak kemarin. Terima kasih dan terpujilah Engkau. Sembuhkan umat-umat yang sakit, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan. Ya, dalam segala permasalahan hidup ada jalan keluar. Dan kami semua diberkati oleh Tuhan, tetap dipelihara Tuhan. Allah kami adalah Allah yang tidak berubah, dahulu sekarang dan sampai selama-lamanya. Allah sanggup pelihara kami di dunia yang zaman ini, di keadaan-keadaan yang terjadi di hari-hari ini. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan kami yang diberkati oleh Tuhan, kami berdoa kembali untuk seluruh umat-umat Tuhan. Tuhan proteksi, senantiasa lindungi seluruh kami dan umat-umat Tuhan dalam pelayanan ini. Dan juga seluruh hamba-hamba dan umat-umat dimanapun saja mereka berada. Tuhan Yesus, baik di seluruh Indonesia maupun seluruh permukaan bumi ini. Kalau ada di antara rekan sakit, sembuhkan Tuhan. Sembuhkan rekan sakit. Hamba-hamba umat-umat yang sakit, sembuhkan Tuhan dalam nama Yesus. Dan demikian ya Bapak, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami Tuhan. Kau tinggi ke tempat memang tinggi. Ya Bapak, Tuhan tolong bangsa kami dalam pertolongan Tuhan. Permasalahan yang dihadapi bangsa kami juga dihadapi oleh dunia Bapak dapat dilewati ya Tuhan. Haleluya, dan Engkau Allah dipermuliakan di atas segalanya.
Kami dapat kembali beribadah di Ka'bah-Mu bersama-sama kami hamba-Mu dan umat-umat. Kami persembahkan kerinduan kami ini Tuhan, untuk kembali bisa beribadah kepada-Mu bersama-sama kami di Ka'bah Tuhan. Haleluya Yesus, bagi kemuliaan Tuhan. Berkati semua wilayah di Indonesia Tuhan. Pakai pemerintah kami lebih lagi dan berkati Tuhan. Haleluya Yesus, dan bahkan semua elemen bangsa ini Bapa. Haleluya Tuhan, TNI Polri Tuhan, para menteri ya Tuhan, dan kemudian ya Bapa, legislatif ya Tuhan, pemerintah tingkat pusat, tingkat provinsi, tingkat daerah, tingkat kota madya, kabupaten, kecamatan, kelurahan, desa. Haleluya, RT, RW, lingkungan ya Bapa, dusun, semua. Engkau kini kau pakai semua Tuhan Yesus, jajaran yang ada ya Bapa, sebagai alat Tuhan bagi kebaikan bangsa ini Tuhan. Bahkan juga Tuhan Yesus, para medis yang sedang berjuang saat ini Bapa, untuk menangani, merawat yang sakit ya Tuhan. Haleluya Yesus, Engkau berkati. Dan kemudian demikian para relawan ya Bapa. Haleluya Yesus. Dan kemudian bahwa pada saat itu banyak kesulitan keuangan dan kesulitan ekonomi Bapa, Tuhan gerakkan setiap mereka yang telah diberi Tuhan lebih ya Bapa, untuk terbuka tahan untuk memberkati mereka yang berkekurangan ya Bapa, berbagi dengan mereka yang berkekurangan ya Bapa. Dan demikian dalam pelayanan kami Tuhan, yang memiliki lebih agar membagi dengan umat-umat Tuhan yang berkekurangan ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan Yesus. Kemuliaan, hormat, pujian, keagungan hanya bagi Tuhan saja. Tuhan, demikian Engkau melawat dunia ini, dan jiwa-jiwa manusia mencari Tuhan, dan kemudian kami boleh dapat melewati persoalan ini semua ya Tuhan, dan kami kembali pada kehidupan normal kembali Bapa, beraktivitas seperti sedia kala. Terima kasih Tuhan, terpujilah Engkau. Dan banyak hal yang kami sampaikan Tuhan, kami terbatas, tapi kemudian inilah doa kami di hadapan-Mu dalam ibadah ini Tuhan. Mensyafati Tuhan Yesus Bapa hal-hal yang kami persembahkan kepada-Mu ya Tuhan. Sebentar umat-umat-Mu meletakkan korban persembahan, apakah itu Tuhan Yesus persembahan persepuluhan yang disiapkan, dan kemudian ya Bapa korban ucapan syukur untuk kas gereja Bapa. Tuhan tilik, Tuhan menolong, Tuhan memberkati, meneguhkan setiap umat-umat Tuhan kami semua. Terima kasih ya Tuhan. Dan kemuliaan, pujian, hormat bagi Tuhan. Ini ibadah kami di hadapan-Mu ya Tuhan. Dan Bapak Ibu saudara sekalian, terimalah nikmat berkat dari Allah Bapa, cinta kasih dan kuasa, penebusan dan penyelamatan dari anak Allah, serta tuntunan, persekutuan, sukacita, damai sejahtera, haleluya, penghiburan, kebahagiaan, haleluya, dan kemudian kemenangan yang dikerjakan oleh Roh Kudus bagi kita saat ini, sepanjang minggu yang berjalan, dan sampai Maranatha, sampai Tuhan Yesus datang kembali berkali yang kedua, dan bahkan sampai kekal selama-lamanya. Sebab saudara dan saya yang setia pada Tuhan akan bersama-sama dengan Bapa di surga kekal selama-lamanya. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami tutup ibadah ini dengan pengucapan syukur dalam nama Tuhan Yesus Kristus kiranya. Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Puji Tuhan, Tuhan memberkati kita semua. Amin.